mereka surat Fatir. Fatir maknanya pencipta dan pencipta. Maksudnya ayat surat ini menerangkan tentang pencipta, menerangkan tentang zat yang maha mencipta atau yang memiliki kekuatan dan kemampuan kekuasaan untuk mencipta. Ada pendapat bahwa surat Fatir ini sebenarnya juga disebut dengan surat Al-Malaikah. Tapi yang paling banyak mengatakan bahwa surat ini surat Fatir. Maksudnya tujuannya Hamsun Ausitul wa Arba'una ayat. Semua ayat-ayat dalam surat Fatir ini turun di Mekah. Berarti turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu memang lebih banyak daripada ayat-ayat yang turun di Madinah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad di Mekah itu lebih lama ketimbang Nabi sesudah Nabi di Madinah. Jumlah ayat-ayat yang dalam surat Fatir ini berjumlah berkisar antara 45 dan 46. Maksudnya, kalau ada ayat yang tidak pas jumlahnya, tetapi berkisar seperti yang sudah diterangkan pada surat-surat yang lain, berarti ada dua ayat yang disatukan, atau sebaliknya ada satu ayat dijadikan dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ya indil malaikati rusulan. Alhamdulillah segenapoti adapun semua pujian atau alhamdulillah adapun semua puja dan puji, atau adapun semua pujian lillahi itu milik Allah. Lillahi pada kaitan milik Allah. Fatir samawati senyiptah banyak-banyak langit. Fatir samawati yang mencipta banyak-banyak langit. Wal ardi dan Khalikihima tegese nyiptah kaduwen. Nyiptah kaduwen. Yang mencipta kedua ya as-samawat wal ard. Ala ghairi misalin, atas selain banyak-banyak perumpamaan. Ala ghairi misalin, atas selain banyak-banyak perumpamaan sabakoh.
Ja'ilil malaikati se'atetiaki malaikat. Laki cek berseronggar memberi makna antara mencipta dan menjadikan. Karena kalimat mencipta dan menjadikan, walaupun ada satu sisi kesamaan, tapi nampaknya juga ada sisi perbedaan. Dan justru sisi perbedaannya lebih besar. Makanya kalau fatir lebih tepat kalau diberi makna mencipta. Fatir pencipta. Makanya kalimat fatir samawati wal ardh Jalalain menegaskan khaliq iman. Kalimat fatir dari fi'il madhi fatarah sama dengan kalimat khalaq yang sama-sama memiliki makna mencipta. Fatir samawat, pencipta banyak-banyak langit dan bumi, sama dengan khaliq samawat wal ardh, pencipta banyak-banyak bumi, banyak-banyak langit dan bumi. Sedangkan ini dari fi'il madhi ja'ala menjadikan. Cek maknanya mencipta ja'il. Bisa, cuma lebih tepatnya ke menjadikan. Walaupun dan tidak ada titik persamaan dengan kholaqah ja'ili, ja'ala, tapi juga ada sisi perbedaan. Ja'ilil malaikati se'atetiaki malaikat. Ja'ilil malaikati yang menjadikan malaikat usulan. Jadi menyaksikan utusan. Usulan pada menjadi banyak-banyak utusan. Kama ilal anbiya pada banyak-banyak nabi. Kama uli adnihatin. Uli adnihatin. Sehingga ambil banyak-banyak sayap. Uli adnihatin yang memiliki banyak-banyak sayap. Masna halai dua, wasulasa bertelok, waruba berempat. Masna halai dua, wasulasa dan tiga, waruba dan empat. Koma. Yazidu nambah ya Allah. Bisa. Yazidu bakal nambah ya Allah. Yazidu akan menambah ya Allah fil khalqi dalam ciptaannya. Fil khalqi dalam ciptaannya. Mada berat. Ma pada perkara ya satu sekasokan ya Allah. Ya satu yang berkehendak ya Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha'u qoman. Inna Allah sesungguhnya siapa Allah pun apa syara Allah ala kulli syai'in atas saben-saben stok atas segala sesuatu qadirun pada maha kuasa itu maha kuasa. Perhatikan
Surat Fatir ini diawali oleh ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillah, segala puja dan puji itu milik Allah. Saya perhatikan dulu penafsiran Jalalain. Sakit kayak apa? Pada kalimat Alhamdulillah, Jalalain mengatakan hamidah ta'ala nafsahu bidzalika kama bayyana di awal syabab. Allah memuji kepada dirinya sebagaimana juga dalam ayat awal dalam surat Sabah. Coba baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Dalam ayat awal surat Sabah, dalam ayat awal dalam surat Sabah pun Allah juga mengawali dengan kalimat Alhamdulillah. Jadi Allah memuji kepada dirinya. Saya perhatikan. Nah, Allah memuji kepada dirinya. Sedangkan pada manusia, sedangkan manusia itu tidak diperbolehkan, bahkan dilarang memuji dirinya sendiri. Karena ketika manusia memuji dirinya sendiri, maka manusia itu terjerumus pada ujub. Sedangkan ujub ini jelas sudah merupakan bagian dari kabair, dosa besar. Kenapa manusia kok dilarang memuji dirinya? Sedangkan Allah memuji dirinya. Adanya manusia dilarang memuji dirinya karena manusia tidak pantas memuji dirinya. Karena apa? Karena manusia tidak punya hal perkara yang bisa untuk dipuji. Artinya, karena manusia itu tidak punya hak untuk dipuji. Karena memang tidak ada yang bisa dipuji. Apa yang ada pada manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, semuanya itu kan karena bergantung pada kehendak Allah, pada takdir ketetapan Allah. Dengan dan itu pun keberadaannya relatif. Misalnya orang seganteng, orang seratin,
kegantengan dan kecantikannya kan bergantung pada kehendak Allah. Dan gantengnya dan cantiknya itu sifatnya relatif. Bahkan juga tidak kekal. Oleh karena itu maka manusia tidak punya hak untuk memuji dirinya. Dengan bedakan dengan Allah. Sedangkan Allah memuji dirinya karena memang Allah punya hak untuk dipuji. Dan punya punya hak untuk dipuji dan memang memiliki untuk dipuji. Karena Allah ini maha kuasa. Samakan dengan Allah, samakan dengan manusia tidak boleh mengatakan dirinya besar. Tapi Allah tidak boleh manusia ini menyombongkan diri. Karena tidak punya hak untuk menyombongkan diri. Dan tidak punya perkara-perkara yang bisa disombongkan. Beda dengan Allah. Jadi alhamdulillah, adapun segala pujian itu milik Allah. Betul. Realita kenyataan. Di antara hidupnya, di antara Allah punya hak untuk dipuji. Ingat, di antara hal yang Allah berhak untuk dipuji dan pantas dipuji adalah bersaksi Fatir samawati wal ardh, pencipta banyak-banyak langit dan bumi. Makanya kalimat fatir ya jadi sifat senyipta, yang mencipta, bahasanya yang mencipta, yang mencipta banyak-banyak lapisan langit, atau yang mencipta banyak-banyak langit dan bumi. Allah sebagai pencipta alam semesta, inilah di antara adanya Allah berhak untuk dipuji. Dan inilah di antara perkara yang menjadikan Allah pantas tepat untuk dipuji. Alam semesta dan semua makhluk yang ada di dalamnya ada karena kekuasaan Allah, karena dicipta oleh Allah. Jadi Allah berhak untuk dipuji dan berhak untuk memuji diri. Jalalan menafsirkan Khalid istimewa ala ghairi misalin sahabat. Allah mencipta alam semesta dan semua makhluk yang ada di bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya tanpa ada perumpamaan sebelumnya. Jadi alam semesta, model alam semesta dan semua apa yang ada di dalamnya ini tercipta tanpa ada contoh, tanpa ada skets.
sebelumnya. Hakikat firman Allah dalam Al-Quran. Inna amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ketika Allah hendak mencipta apa, termasuk mencipta alam semesta, Allah hanya berfirman kun, adalah kamu. Fayakun maka pasal. Adanya apa yang kita itu sesuai dengan yang bisa dikehendaki oleh Allah tanpa ada contoh sebelum. Ya, menurut penafsiran yang ada. Ya ini malaikat diusulan. Dan yang menjadikan para malaikat sebagai banyak-banyak utusan. Ya, Bapak Malaikat ada. Allahumma. Ya.